Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisyaratul Walida, mahasiswi semester 3 program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Inaifas, Kincang, Jember, dengan nomor induk mahasiswa 2019 442 90046. Baik teman-teman, saya akan mengajak kalian untuk membahas lebih dalam apa sih yang dimaksud dengan pasar modal. Pasar modal ini adalah pasar yang bagaimana? Untuk lebih lanjut, mari kita simak pembahasan berikut ini. Kita masuk ke pembahasan pertama, pengertian pasar modal. Apa sih yang dimaksud dengan pasar modal? Pasar modal adalah tempat bertemunya penjual atau juga bisa disebut dengan emiten dengan pembeli atau investor untuk memperjualbelikan surat berharga atau efek seperti saham, obligasi, dan lain-lain. Sehubungan dengan investasi pada pasar modal, pemerintah Indonesia beranggapan bahwa pasar modal merupakan sarana yang dapat mendukung percepatan pembangunan ekonomi Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena pasar modal menggalang pergerakan dana jangka panjang dari masyarakat atau investor yang kemudian disalurkan pada sektor-sektor yang produktif dengan harapan sektor-sektor tersebut dapat berkembang dan menghasilkan lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat. Baik teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pelaku pasar modal. Yang pertama ada emiten. Emiten adalah perusahaan yang melakukan penjualan surat-surat berharga. Yang kedua adalah investor. Investor di sini adalah yang membeli atau yang menanamkan modalnya pada perusahaan yang melakukan emisi. Yang ketiga adalah perusahaan pengelola dana. Perusahaan ini adalah perusahaan yang beroperasi di pasar modal dengan mengelola dana yang berasal dari para investor. Baik teman-teman, kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu lembaga apa saja yang terlibat dalam pasar modal. Nah, lembaga yang terlibat dalam pasar modal dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah lembaga pemerintah, yang kedua dinamakan dengan lembaga swasta. Kita bahas dari yang lembaga pemerintah terlebih dahulu. Di sini ada yang namanya BAPEPAM. BAPEPAM atau Badan Pelaksana Pasar Modal merupakan lembaga pengatur pasar modal yang bertugas dalam melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan sehari-hari. Yang kedua dari lembaga pemerintah adalah BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal. Setiap perusahaan yang akan menanamkan modalnya di Indonesia harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari BKPM ini, baik itu penanam modal dari dalam maupun luar negeri. Baik, yang ketiga dari lembaga pemerintah adalah Departemen Teknis. Nah, pemberian izin dari BKPM tersebut juga tergantung dari bidang usahanya. Setiap bidang usaha izinnya akan dikeluarkan oleh departemen yang membawahinya. Baik teman-teman, yang keempat dari lembaga pemerintah adalah Departemen Kehakiman. Nah, bagi perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau PT sebelum didirikan, maka anggaran dasar perusahaan terlebih dahulu harus disahkan oleh Departemen Kehakiman. Oke teman-teman, kita lanjut bahas yang lembaga swasta. Lembaga swasta di sini juga terdiri dari 4. Yang pertama ada notaris. Notaris diperlukan untuk mencatat hasil rapat yang disetujui dan dibicarakan oleh rapat umum pemegang saham agar sah. Yang kedua ada konsultan hukum. Konsultan hukum bertugas memberikan pernyataan-pernyataan tentang keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan. Baik, yang ketiga dari lembaga swasta adalah penilai. Untuk menilai kewajaran dari suatu aktiva seperti tanah, mesin, gudang, mobil, dan aktiva lainnya diperlukan jasa penilai yang profesional. Yang terakhir dari lembaga swasta adalah konsultan efek. Konsultan efek bertugas memberikan pendapat tentang keuangan dan manajemen emiten. Baik, kita masuk pada poin keempat dari pembahasan teori pasar modal. Nah, di sini sudah ada yang namanya instrumen pasar modal. Yang pertama adalah saham. Saham adalah surat berharga yang bersifat kepemilikan.
Artinya, si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang kita punya di suatu perusahaan, maka akan semakin besar pula kekuasaan yang kita miliki. Yang kedua dari instrumen pasar modal adalah obligasi. Obligasi merupakan instrumen hutang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal. Berbeda dengan saham yang bersifat kepemilikan, obligasi di sini tidak bersifat kepemilikan. Jadi, sekalipun sebuah perusahaan punya hutang kepada kreditor, kreditor tetap tidak punya kuasa atas perusahaan tersebut. Keuntungan membeli obligasi ini dapat diwujudkan dalam bentuk kupon. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Noval Kurniawan. Saya mahasiswa jurusan program Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah Kencong, Jember, angkatan 2019 dengan nomor induk mahasiswa 201 442 90064. Instrumen lain dalam pasar modal ada empat jenis. Yang pertama yakni unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Kemudian yang nomor 2 yakni tanda bukti utang. Kemudian yang nomor 3 ada surat pengakuan utang atau yang biasa kita sebut dengan obligasi. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yakni kontrak jangka atas efek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dika Alfian, mahasiswa program studi Ekonomi Syariah angkatan 2019 Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah Kencong, Jember, dengan nomor induk mahasiswa 2019 4429 0099. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan dengan konsep syariah, di mana setiap perdagangan surat berharga mentaati ketentuan transaksi sesuai dengan ketentuan syariah. Adapun prinsip instrumen pasar modal syariah itu berbeda dengan pasar modal konvensional. Saham yang diperdagangkan pada pasar modal syariah harus datang dari emiten yang memenuhi kriteria syariah. Obligasi yang diterbitkan pun harus menggunakan prinsip syariah seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, istisna, salam, dan murabahah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Clap your hands for Angga Jevriano Remix. You don't have to worry about nothing.